Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada segenap Dewan Guru SD Negeri Jembayat 03 Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal yang bersedia meluangkan waktu pada hari ini untuk bersama-sama mendengarkan pembahasan aksi nyata sosialisasi guru penggerak. Saya Muhammad Iqbal, guru SD Negeri Jembayat 3, akan menguraikan hasil dari aksi nyata kami selama menjadi guru penggerak. Yang pertama, nanti akan kami paparkan dulu tentang apa itu aksi nyata guru penggerak. Kemudian setiap bab nanti kita akan mengadakan tanya jawab, barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Nah, di dalam modul 1 yang sudah kami pelajari, itu subbab yang pertama berisi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Subbab yang kedua berisi nilai dan peran dari guru penggerak. Subbab yang ketiga berisi visi guru penggerak, dan subbab yang keempat berisi budaya positif. Kita memasuki bab yang pertama dulu, pemikiran filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Jadi anak-anak hidup dan tumbuh itu sesuai kodratnya sendiri. Bahasa kita sudah ditakdirkan dari sananya. Mau jadi A, jadi B, jadi C sudah ditakdirkan. Oleh karena itu kita sebagai pendidik itu hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Menuntun seperti kita menuntun anak kecil. Jadi ketika anak kepengen ke depan, kita tuntun ke depan, belok kanan, kita tuntun belok kanan, belok kiri, kita tuntun belok kiri. Tetapi ketika ada sesuatu yang membuat dia melakukan hal kesalahan, baru kita kemudian mengoreksinya. Jadi kita tidak memaksakan sesuatu. Kita harus memaksakan si anak mengarah ke kanan walaupun si anak kepengennya ke kiri. Itu namanya menuntun. Jadi meskipun mengenyam pendidikan di tempat yang sama, di sama-sama SD Jembayat 3 dan dididik oleh kita guru yang sama, tetapi tentunya setiap siswa ketika besar nanti mempunyai jalannya hidup sendiri-sendiri. Jadi A, jadi B, jadi C memang adalah itu sudah kodrat atau takdirnya si anak tersebut. Itu maksud dari pemikiran filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Kita sebagai pendidik tugasnya hanya menuntun, bukan memaksakan si anak jadi A, baru seperti ini, baru seperti ini. Nah, berikutnya kita sudah memahami kita sebagai pendidik ada 3 dasar kerja kita. Nah, itu ketika kita sebagai posisi di depan, maka istilahnya adalah ingarso sumbulodo. Sebagai pendidik kita berada di depan harus menjadi contoh atau teladan yang baik buat anak didik kita. Dari sisi pakaian, dari sisi sikap, dari sisi ucapan, semua ditiru oleh anak didik kita. Kemudian ingat madyo mangun parso. Ketika berada di tengah, kita bisa memberikan tarso, macam inspirasi, sehingga yang ada di depan dan di belakang kita bisa menjadi semakin bersemangat.
Yang ketiga, tuturi handayani, apabila kita berada di belakang, maka kita sebagai penguat untuk bisa mendorong yang ada di depan agar semakin maju. Itu dasar kerja kita sebagai seorang pendidik. Nah, sehingga apabila kita petakan, kita tulis secara detail, maka hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu yang pertama bahwa pendidikan itu sebuah tuntunan, menuntun. Seperti yang sudah saya uraikan tadi, kita hanya mengarahkan, menuntun siswa kemana dia minat dan bakatnya. Kemudian pendidikan diusahakan memerdekakan anak dalam belajar. Si anak kepengen A, kita tuntun ke A. Si anak kepengen B, kita tuntun ke B. Pendidikan harus mengambil potensi, bakat, dan minat anak-anak. Memang kita di Indonesia diwajibkan belajar sekian banyak materi pelajaran. Pada hari itu mulai dari sekarang sedikit demi sedikit kita perhatikan minat bakat siswa, sehingga ketika ada anak yang tidak bisa mapel A tapi mau menguasai mapel B, kita dorong untuk mapel B agar berkembang lebih maksimal. Kemudian pendidikan didasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kondisi lingkungan menjadi kodrat alam menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, dan kodrat zaman kondisi zaman sekarang. Pendidikan berorientasi pada siswa, di mana walaupun ada kurikulum sebagai standarnya, tapi panutan kita adalah tetap berpusat kepada siswa. Kemudian pendidikan menghasilkan budi pekerti dan kebudayaan. Diharapkan si anak tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan, tapi tetap ditempa budi pekertinya dan sikap tingkah lakunya. Kemudian pendidikan adalah teman bermain. Diharapkan sekolah kita adalah tempat yang betai lan ngangeni, di mana si anak sangat betah berada di sekolahan, dibuat nyaman, dan sekolah ini menjadi tempat yang paling nyaman buat anak didik kita. Kemudian adanya konsep trilogi pendidikan seperti yang sudah kita ketahui bersama, dan adanya trisentra pendidikan, adanya sekolah, adanya orang tua, dan adanya lingkungan. Kemudian pendidik berfungsi mengarahkan serta menobalkan bagian yang sama, artinya potensi anak di mana kita dorong menebalkan bagian yang sama, sehingga anak-anak mampu berkembang sesuai dengan kodrat dan takdirnya. Nah, kemudian dari hal tersebut, maka yang ingin kita kembangkan di sini adalah marilah kita kembangkan pendidikan yang mampu memerdekakan anak di dalam belajar. Tentunya sesuai dengan minat bakat siswa dan keberadaan sarana dan prasarana di sekolah kita sendiri. Nah, lalu bagaimana maksudnya pendidikan memerdekakan anak dalam belajar? Bahwa kita menganggap anak itu sebagai subjek. Jadi pendidikan berpusat pada siswa, si anak menjadikan kita sebagai subjek, bukan hanya objek. Kalau kemarin dulu kita menganggapnya sebagai objek, sekarang sebagai subjek. Artinya apa? Anak diusahakan untuk aktif di dalam proses pembelajaran. Kemudian desain kebutuhan, karakter, dan kodrat dan potensi anak, di mana di sini kita dituntut mampu memetakan minat bakat siswa, sehingga apa yang kita terapkan kepada siswa sesuai dengan minat bakatnya. Kemudian di sini kita didorong untuk mengeksplorasi diri, mengembangkan diri, mencipta, berkolaborasi, dan berdiskusi, sehingga si siswa tumbuh kemampuan otak kanan dan otak kirinya berjalan. Ketika siswa mampu mencipta, kemudian mampu berkolaborasi, bekerja sama dengan teman-teman yang lain, berarti bisa menyesuaikan egonya sendiri dengan ego orang lain, dan mampu untuk menghargai hasil karya atau pendapat dari orang lain. Ini dari bab yang
yang pertama. Barangkali akan ada pertanyaan, monggo kita diskusi. Waktunya satu pertanyaan. Mas Teguh, monggo Pak Teguh. Konsep merdeka dengan siswa itu bagaimana perpaduannya ketika dengan kurikulum terus kita mengajar, maksudnya begini, ketika kita memasarkan anak untuk merdeka, sementara kita dalam mengajar harus sesuai dengan kurikulum dan sesuai dengan pencapaian materi pembelajaran. Bagaimana menggabungkannya? Ya, terima kasih. Begini, siswa dipetakan minat bakatnya. Setelah itu kurikulum yang ada disesuaikan dengan minat bakat. Diharapkan nanti kita sebagai pendidik ketika nanti mengajar bukan patokan secara baku atau kaku kepada kurikulum yang tertulis, tapi kurikulum kan nanti fleksibel mengikuti minat bakat siswa tersebut. Contoh, misalkan si A dalam satu kelas ada anak yang tidak bisa matematika, tetapi bisa olahraga. Maka di sini kita sebagai seorang guru itu ketika menghadapi siswa tersebut kita fleksibel, sehingga ketika matematika jangan kita kemudian memaksakan sehingga membuat si anak itu stres, hanya sebatas pengetahuan dia. Kemudian untuk olahraganya karena dia minat sekali, kita push, kita dorong sehingga diharapkan dia menjadi bintang di olahraga karena memang minatnya di bidang tersebut. Itu seperti itu Pak, betul. Ya, jadi intinya tidak boleh memaksa ya. Iya, iya. Anak. Betul. Jadi disesuaikan dengan kemampuan anak tersebut. Iya, seperti itu. Jadi dalam satu kelas tidak ada istilah anak bodoh, anak pintar. Semua siswa punya potensi yang sama sehingga kita menghargai semua siswa. Makanya nanti seorang siswa itu kita hargai semuanya. Kita anggap semua siswa itu punya potensi sendiri-sendiri. Cukup ya untuk subbab yang pertama. Dulu. Kita melanjutkan ke modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Artinya di sini diharapkan setiap kita menjadi seorang guru yang bisa menggerakkan khususnya kepada siswa-siswa kita. Nah, di sini ada istilah kita menjadi guru idola. Ada nilai, ada peran. Ya. Nilai guru idola itu mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif, berpihak pada murid. Sedangkan peran kita sebagai guru idola, sebagai pemimpin pembelajar di kelas kita, menggerak komunitas di lingkungan kita, menjadi coach bagi guru lain. Bila kita punya kemampuan bisa menularkan kepada teman sejawat, kemudian mendorong kolaborasi, kerjasama, menciptakan sistem dan iklim yang kondusif di dalam sekolah kita, kemudian membangkitkan jiwa kepemimpinan pada siswa sehingga diharapkan siswa kuat jiwanya untuk tampil ke depan percaya diri. Nah, lalu penjelasannya adalah sebagai berikut. Kita diharapkan punya sikap atau nilai. Yang pertama adalah mandiri. Di mandiri itu berarti meningkatkan kompetensi diri kita. Ketika kita sudah bisa ngetik, kita tingkatkan lebih tinggi lagi untuk bisa ngedit atau untuk bisa ngedit video. Ketika sudah bisa ngedit video, kita tingkatkan lagi. Itu yang disebut dengan meningkatkan kompetensi diri. Sehingga tidak ada istilah guru merasa sudah pintar. Setiap hari kita harus belajar untuk mengembangkan diri secara mandiri lewat YouTube atau lewat teman sejawat. Kemudian kita harus punya nilai reflektif, menerima masukan untuk perbaikan ke depan. Setiap dari kita punya kekurangan. Oleh karena itu ketika ada orang yang memberikan saran, masukan atau kritik, sebisa mungkin hati kita legowo, kemudian mau menerima masukan
masukan dan bisa memperbaiki kekurangan yang ada, termasuk saya. Kemudian inovatif, yaitu diharapkan kita sebagai guru mampu berinovasi, khususnya di dalam berinovasi pengembangan alat peraga dan media pembelajaran. Di sini dibutuhkan apa yang dinamakan kerjasama dengan teman sejawat. Ketika kita ingin membuat alat peraga A, maka kita meminta teman lain atau bekerja sama dengan teman lain. Kita ingin belajar media pembelajaran Canva atau Blue atau yang lainnya, kita bisa belajar bersama. Khususnya di sekolah kita atau nanti di KKG ke depan. Kemudian berkolaborasi. Di sini kita dituntut untuk mampu berkolaborasi atau bekerja sama, saling mengisi antara guru, kepala sekolah, dan komite. Alhamdulillah sekolah kita kondisinya sangat kondusif, sesama guru bagus hubungannya. Kemudian dengan kepala sekolah juga, kita kepala sekolahnya sangat hubungannya baik dengan kita, dan komite juga sangat kondusif. Kemudian yang berikutnya adalah berpihak kepada murid atau siswa. Nah, di sini kita dituntut memahami minat dan bakat siswa, kemudian dekat dan akrab kepada siswa. Nanti akan ada istilah kita sebagai pemimpin itu harus seperti apa nanti di budaya positif akan kita bahas bersama. Nah, dari modul nilai dan peran guru penggerak, apakah ada pertanyaan? Monggo, Ibu Yuli, Bapak Akro, Ibu Sri, Bapak Sokan. Cukup? Alhamdulillah. Untuk modul 1.2 ini sudah langsung bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa kita terapkan bersama. Selanjutnya adalah bab 1.3 tentang visi guru penggerak. Diharapkan kita mempunyai visi bersama tersebut, yaitu terciptanya pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada siswa atau murid. Prakarsanya adalah kita dituntut untuk membuat media pembelajaran yang menarik. Tujuannya ini dicapai apa? Pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Ini nanti sesuai dengan kemampuan, bidang, dan wawasan kita bersama. Nah, di dalamnya ada istilah inquiry apresiatif. Apa itu? Sebuah pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan berbasis kekuatan, atau bahasa gampangnya itu sisi positif dari siswa kita, dari teman kita. Jangan dilihat dari negatifnya, dilihat dari sisi positifnya. Kemudian dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif menggunakan tahapan BOJEL. BOJEL itu singkatan. B yang pertama itu membuat pertanyaan. B yang A yang kedua ambil pelajaran. Kemudian G gali mimpi. Kemudian J jabarkan rencana, dan A yang kedua atur eksekusi. Apa itu? Pertama pertanyaan. Ini sistemnya berarti seperti kita memetakan apa yang kita lakukan ketika bersama siswa di kelas, yaitu media pembelajaran seperti apa yang menarik buat siswa. Inovasi seperti apa sih yang harus dilakukan untuk mewujudkan media pembelajaran yang efektif? Nah, dari pertanyaan tersebut, tindakan yang kita lakukan adalah mengamati respon siswa dalam proses pembelajaran. Ketika kita mengajar dengan cara yang biasa, dan kemudian kita mengajar dengan cara yang ditambah media belajar, media pembelajaran, atau alat peraga, itu responnya seperti apa? Yaitu kita membuat media pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Kemudian kita bikin pertanyaan lagi ketika ambil pelajaran. Apa yang terlihat dari respon siswa saat menggunakan media pembelajaran yang menarik? Tentunya ada perbedaan.
Sehingga tumbuh kemauan dan kemampuan guru dalam membuat media pembelajaran yang menarik, sehingga siswa lebih senang, termotivasi, dan mampu menyerap materi lebih baik dari biasanya. Kemudian kita menggali mimpi. Pertanyaannya adalah untuk membuat siswa senang dan termotivasi dalam proses pembelajaran, hal baru apa yang akan kita lakukan? Otomatis kita harus melakukan kreasi dan inovasi dalam membuat media pembelajaran untuk menarik dan menyenangkan, sehingga siswa semakin semangat di dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, kemudian kita jabarkan rencana. Bagaimana cara merancang media pembelajaran yang menarik bagi siswa? Aplikasi atau platform apa yang akan digunakan untuk membuat media pembelajaran? Maka tindakan kita adalah untuk tahu aplikasi-aplikasi, kita ikut webinar seperti yang kemarin kita lakukan dilaksanakan oleh Pemda terakhir ya, budaya penggunaan IT di pendidikan dan pendidikan. Kita juga mengikuti pembelajaran mandiri dari YouTube, itu sangat banyak tentang pembuatan media pembelajaran yang menarik hati siswa. Kemudian contoh aplikasi yang offline itu biasa berupa PPT atau PowerPoint template, dan secara online menggunakan contohnya Canva, atau ada banyak hal. Nanti kita akan gali bersama, khususnya nanti di KKB. Kebetulan di KKB nanti akan diproyeksikan kita sebagai guru itu wawasan penggunaan media pembelajarannya lebih banyak, tidak sebatas untuk membahas administrasi kelas yang sementara ini sudah kita lakukan. Kemudian atur eksekusi. Perubahan yang harus dilakukan untuk mewujudkan media pembelajaran yang menarik bagi siswa itu apa? Kita harus membuat media pembelajaran secara offline. Apabila sinyalnya lagi lemah, maka membuat offline dengan PowerPoint template. Terus secara online membuat Canva. Kemudian berbagi pengalaman media pembelajaran dengan guru lain, baik di komunitas SD sendiri ataupun di dalam komunitas KKB. Nah, dari bab 1.3 tentang visi kita sebagai guru penggerak khususnya, itu apakah ada pertanyaan? Itu yang saya menggunakan Canva itu apa? Terima kasih untuk Bu Siti Mahmudah atas pertanyaannya. Canva ini salah satu aplikasi online. Modelnya nanti seperti ini Bu. Jadi kayak PowerPoint cuma online. Jadi semua sudah ada, tinggal kita masukkan. Hasilnya berbeda dengan yang PowerPoint. Ini saya hasil dari Canva itu seperti ini Bu. Ini desain Canva. Tapi kalau yang ini, nah ini desain PowerPoint. PowerPoint bisa bergerak tapi terbatas. Kalau Canva bisa dimasukkan aplikasi lain, video-video bisa masuk ke sini, sehingga nanti bisa lebih menarik dan bergerak aktif. Saya juga kemarin belajarnya baru sedikit, nanti akan masuk ke program KKB, sehingga setiap guru terbantu untuk membuat pembelajaran media pembelajaran yang menarik. Karena di situ intinya sinyal. Kalau sinyalnya kuat bisa, semua guru bisa. Karena sudah tinggal pindah-pindah apa. Tapi kalau PowerPoint kan harus mikir gerakannya. Kalau itu nggak pindah-pindah, gerakannya tinggal milih-milih, pokoknya sangat mudah. Itu untuk aplikasi Canva. Dan insya Allah akan kita masukkan ke dalam program KKB pembelajaran Canva. Begitu ya, Bu? Ada lagi? Dan itu berarti lebih banyak menggunakan laptop ya, artinya menggunakan media HP agak sulit.
Terima kasih untuk Pak Muhammad Akrom. Tanpa itu lebih enak pakai laptop karena luas, jadi mata juga tidak capek. Nah, kalau HP kecil, itu alatnya seperti itu. Yang kedua, kita lebih nyaman ketika pakai laptop, lebih mata juga nggak capek seperti itu. Dan insya Allah laptop saya sendiri ini laptop RAM-nya 1 bisa untuk apa? Jadi apalagi yang punya bapak ibu yang lebih atas lagi RAM-nya itu insya Allah bisa. Yang penting adalah yang pertama sinyal. Kalau sinyalnya kuat, cepat gampang. Makanya ini sangat menarik, akan kami terapkan bersama, belajar bersama, khususnya di KKP. Monggo, ada lagi? Cukup? Nah, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan dan semangat untuk mendidik siswa lebih baik lagi, lebih menarik lagi dengan media pembelajaran yang kita pelajari bersama. Oke. Kita lanjutkan tentang subbab yang keempat, 1.4, budaya positif. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Kita diharapkan ketika kita bergaul, ketika kita mengadakan proses pembelajaran, ataupun kita berada dalam satu kantor sesama dewan guru adalah mengadakan perubahan cara berpikir kita, yaitu sebisa mungkin kita menghadapi permasalahan ketika ada anak yang melanggar, melakukan sesuatu, membuat temannya menangis, atau ada sama guru ada perbedaan pendapat, akan bisa mungkin kita dengan pikiran yang jernih dan hati yang dingin, sehingga diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan dengan win-win solution dan bisa memuaskan pihak-pihak yang terlibat. Di sini kita mengedepankan kepositifan dan kelebihan, bukan yang dilihat adalah negatif atau kekurangan. Untuk lebih jelasnya, di sini yang pertama ada istilah disiplin positif, yaitu kesadaran diri untuk melakukan kegiatan positif dengan semangat dari dalam diri untuk menjadi yang lebih baik dan menjadi pribadi yang mampu menghargai diri sendiri. Artinya seperti ini. Ketika kita ngulang atau mengajar siswa dengan hal yang biasa, maka siswa kemampuannya juga biasa. Tetapi ketika kita kemudian berusaha memperbaiki cara mengajar kita, insya Allah si anak akan lebih tertarik, daya serapnya lebih tinggi, dan kepintaran atau kemampuan anak dalam penguasaan materi juga akan semakin bagus. Nah, itulah yang disebut dengan menghargai diri sendiri. Ketika kita cukup dengan hal seperti ini, maka itulah penghargaan kita kepada diri kita. Tapi ketika kita ingin meningkat, saya kepengen saya lebih baik ketika mengajar, maka kita lakukan perubahan, kita tingkatkan kemampuan kita, apa yang kita lakukan dalam kelas, sehingga akhirnya siswa pun dengan serta-merta akan terbawa. Dan ketika si siswa terlihat menguasai materi, maka orang lain akan melihat, oh ternyata kelas A itu siswanya menguasai materi bagus, berarti otomatis kita akan mendapatkan penghargaan, akan diakui bahwa cara mengajar kita lebih bagus dari biasanya, yang disebut dengan disiplin positif. Dan hal-hal lain termasuk ucapan yang biasanya menggunakan kata-kata atau kalimat yang biasa, kita gunakan yang lebih sopan, yang disebut dengan disiplin positif, menghargai diri sendiri. Kemudian di dalam budaya positif ada istilah 5 posisi kontrol guru. Ini kita ada 5 posisi ketika menghadapi siswa, khususnya siswa yang istimewa, di mana punya kelebihan untuk membuat teman lain atau istilahnya teman lain nangis atau nakal dan sebagainya.
Di sini kita diposisikan dalam 5 kontrol dulu. Yang pertama adalah penghukum. Di sini seorang guru ketika dalam posisi penghukum adalah melihat siswa melakukan sesuatu kesalahan, maka serta-merta kita menghukum, baik itu lewat hukuman fisik atau hukuman yang lain. Itu berarti kita masuk dalam posisi kategori penghukum. Di si anak pokoknya dikasih hukuman, tujuannya biar jerah, tapi nanti dampaknya adalah si anak tidak jerah, malah seakan-akan timbul sesuatu dalam hati untuk mencap kita sebagai guru penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, maksudnya seperti ini. Ketika ada siswa melakukan kesalahan, maka kita langsung ngomong, kamu salah, kamu harusnya seperti ini. Nah, itu berarti kita masuk ke dalam kategori membuat orang untuk merasa bersalah. Orang kalau sudah merasa bersalah, timbulnya macam-macam. Ada yang biasa-biasa saja. Kalau anak-anak biasanya yang dikhawatirkan adalah minder, apalagi kalau dianggap sangat bersalah di depan teman-teman. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Ketika ada siswa yang melanggar melakukan sebuah kesalahan, kita sebagai teman, kita panggil siswa tersebut, kita obroli sebenarnya kamu ada masalah apa sehingga melakukan sebuah kesalahan di dalam sekolah ini. Dan itu posisinya sebagai teman. Dan diharapkan siswa kemudian mengeluarkan semua unek-uneknya, semua permasalahannya, dan di situ dicarilah solusi terbaik. Yang keempat, apabila kita masuk ke dalam kategori monitor atau pemantau, artinya apa? Kita sebagai guru menghitung si A melanggar sudah 5 kali, si B 3 kali, kita panggil. Kemudian kita katakan, kamu sudah melanggar sampai 5 kali, mau sampai berapa lagi? Nah, itu berarti kita masuk ke dalam kategori monitor atau pemantau. Dan yang diharapkan kita sebagai guru atau pendidik itu kita masuk ke dalam kategori manajer. Seorang manajer itu berpikirnya positif, di mana ketika siswa melakukan kesalahan, maka yang pertama dipanggil, kemudian diobroli, ditanyakan keluh kesahnya seperti apa, dicarikan solusi, bahkan dikasih semangat, sehingga si anak ketika keluar dan kembali ke komunitasnya, ke teman-temannya, tidak merasa minder, tetap punya semangat di dalam bergaul dalam kehidupan. Itu yang dimaksud dengan manajer. Namun dari kelima ini kebanyakan dari kita mungkin masih dalam level teman atau pemantau. Untuk manajer mari kita bersama-sama, dan ini sifatnya adalah saling memacu diri untuk menjadi posisi manajer. Di dalam budaya positif kita juga belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini kita pahami ketika siswa melakukan sebuah kesalahan, maka kita pahami ada 5 dasar kebutuhan manusia: bertahan hidup, butuh cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan atau wilayah, penguasaan wilayah. Yang keempat, kebebasan dalam hati. Yang kelima, kesenangan. Contoh, bertahan hidup. Seorang siswa ketika di rumahnya tidak dikasih uang saku, kemudian dia lapar, kemudian ketika berada di sekolahan tiba-tiba dia misalkan bahasa gampangnya itu minta uang atau minta jajan kepada teman lain, bisa jadi kita harus bertanya dulu apakah dia memang tidak. Bisa jadi dia tidak dikasih uang saku sehingga sangat-sangat lapar. Orang kalau sudah sangat lapar, bagaimana caranya bisa menutupi rasa lapar tersebut? Nah, di antara kita, siswa-siswa kita mungkin ada yang seperti itu, karena ekonomi tidak dikasih uang saku atau bahkan belum sarapan sama sekali. Jadi kesalahan siswa harus kita dalami dari 5 sisi tersebut. Barangkali dia belum sarapan atau tidak dikasih uang saku. Yang kedua, bisa jadi karena si anak ketika melakukan kesalahan itu di rumahnya tidak dikasih cinta dan kasih sayang. Banyak di antara siswa kita yang orang tuanya mungkin merantau, terus di rumah hidupnya dengan nenek, sehingga ketika ada tugas sekolah
itu tidak memperhatikan, dan itu harus kita pahami betul. Ternyata di rumahnya sendiri tidak ada orang yang memberikan cinta dan kasih sayangnya, sehingga dia itu melakukan hal tersebut justru bertumbuh atau apa yang namanya butuh cinta dan kasih sayang dari kita sebagai pendidik atau orang tuanya yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga, penguasaan wilayah. Di sini yang harus kita waspadai. Kenapa? Ada beberapa anak yang punya sifat, punya wilayah, atau bahasa gampangnya itu berarti ini wilayah saya, ini daerah saya, kekuasaan. Jika kalau ada anak melakukan kesalahan, berbuat sesuatu yang tidak benar dan landasannya adalah karena punya wilayah penguasaan, itu harus kita tindak dengan sesuatu yang sesuai dengan kelakuannya. Kemudian yang keempat, bisa jadi bisa kita melakukan kesalahan itu karena kebebasan. Contoh di kelas dia tidak suka matematika misalkan, maka dia seakan-akan sudah memperhatikan ketika kita ngulang, ketika mengajar. Nah itu harus kita pahami. Oh ternyata dia sudah suka matematika. Lalu bagaimana caranya? Ya kita pelan-pelan. Yang penting dia itu punya wawasan saja tentang pelajaran matematika tersebut. Tidak terus kemudian kita paksa untuk dia paham betul tentang materi matematika. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Ini yang harus kita waspadai juga. Apa itu maksudnya? Ketika seorang siswa melakukan kesalahan, ternyata dia memang senang melakukan hal tersebut, membuat anak nangis misalkan, itu ternyata ada jiwa-jiwa manusia yang punya rasa senang membuat orang nangis. Ada jiwa yang merasa senang membuat orang kecewa. Itu ada. Ya harus kita waspadai. Kalau menghadapi murid seperti ini atau seperti ini, maka kita harus melakukan pendekatan baik di rumah, di sekolahan maupun kunjungan atau visit ke rumah, visitor. Itu kebutuhan dasar hidup manusia yang harus kita pahami dalam menghadapi tingkah laku dari anak-anak didik kita di sekolahan dan kelas. Nah, di sini juga ada istilah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini levelnya lebih tinggi daripada peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Contoh, pengertiannya dulu bahwa kesadaran diri untuk meyakini dan menjalankan nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini adanya motivasi dari dalam diri sehingga seseorang atau siswa kita akan lebih semangat dalam menjalankan keyakinannya. Contoh, di kelas kita punya peraturan atau punya kesepakatan. 1, tidak boleh ribut. 2, tidak boleh mencontek. 3, tidak boleh menyakiti teman lain. Maka keyakinan kelasnya adalah menghargai orang lain, sehingga mencontek, menyakiti orang lain itu masuk ke dalam kategori menghargai orang lain. Umum, tapi lebih diyakini, sehingga kegiatan yang bersifat tidak menghormati orang lain, tidak menghargai orang lain itu berarti mau keluar dari keyakinan kelas. Dilarang membuang sampah. Yang kedua, menjalankan jadwal piket misalkan. Maka keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan kelas. Berarti yang membuang sampah, jaga piket ataupun yang lainnya masuk dalam kategori menjaga kebersihan kelas. Itu contoh dari sebuah keyakinan kelas. Jadi levelnya adalah hal umum dari peraturan-peraturan atau kesepakatan kelas yang sudah ada. Tidak lebih detail, tapi lebih umum dan bersifat keyakinan dari dalam diri siswa kita, sehingga menjalankannya akan jauh lebih kuat dibandingkan hanya sebatas peraturan di kelas. Nah, kemudian di sini ada istilah segitiga restitusi. Itu ada segitiga, 3 tahapan segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menanyakan keyakinan.
kedua menstabilkan identitas, yang ketiga memvalidasi tindakan yang salah. Maksudnya apa? Nah, di sini hubungannya dengan keyakinan kelas. Apa yang telah kita sepakati? Pertanyaannya, kamu ingin menjadi model seperti apa? Ini hubungannya ketika kita menghadapi siswa yang melakukan sebuah kesalahan. Jadi kita tanya dulu, apakah kamu merasa melanggar atau apakah kamu merasa keluar dari keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kemudian langkah kedua menstabilkan identitas, disestabilkan jiwanya, diyakinkan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini, sehingga dibangkitkan semangatnya. Jangan sampai kemudian si anak ketika kita sudah memanggilnya, menanyakannya, kemudian minder, jatuh mentalnya. Karena kita besarkan dengan menstabilkan identitas. Kemudian yang berikutnya adalah langkah yang ketiga, memvalidasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Di sini dibangkitkan nalar atau kemampuan siswa dalam memahami diri. Ketika melakukan kesalahan, itu apakah kamu ada hal lain? Contoh tadi ketika ada anak yang tidak sarapan, kemudian merebut jajan anak lain, membuat anak lain nangis. Apakah nggak ada cara lain selain dari merebut jajan teman lain? Dia akan berpikir seperti itu. Dan insya Allah dengan cara segitiga restitusi ini diharapkan si anak mampu untuk menyadari diri kesalahan, kemudian mampu untuk menguatkan jiwanya agar bisa kembali ke komunitasnya. Yang ketiga, mampu memperbaiki diri. Oh, ternyata merebut makanan teman itu sesuatu yang tidak baik. Nah, dia akan perbaiki. Dengan cara apa? Misalkan konsultasi kepada guru. Ya, nanti kemudian ada solusi dari guru tersebut. Akan dikasih uang khusus, insentif atau bagaimana, sehingga si anak ini ke depan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama dengan alasan yang sama, yang disebut dengan segitiga restitusi. Ya, ini untuk budaya positif. Monggo, barangkali akan ada pertanyaan dari materi yang banyak. Monggo, Pak Muhammad Arok. Materi ini lebih ditekankan kepada sekolah dasar ya, dalam hal ini apa pendidikan dasar. Karena kalau saya melihat ini lebih menekankannya kepada guru kelas. Karena kalau melihat tadi banyak lebih, kalau saya simpulkan lebih mengarah bagaimana agar anak mampu ya kita kuasai, kita memahami kondisi anak. Kalau guru kelas mungkin bisa, karena kita seperti privat ya, mengetahui hanya beberapa anak saja. Tapi kalau kemudian ada, kalau guru mapel yang cukup cakupan jumlah anaknya lebih banyak, apalagi saya guru agama 2 SD, jumlah anaknya lebih banyak, untuk memahami karakter anak ini yang apalagi hanya ketemu dalam 1 minggu 1 kali gitu ya, ditambah. Nah ini kayaknya kalau ini memang untuk guru kelas, oke lah, mungkin permasalahan-permasalahan yang ada masih bisa segera diselesaikan. Nah, tapi kalau untuk guru mapel sepertinya agak sulit, dimana otomatis guru mapel seperti di SLTP atau SLTA membutuhkan guru PP gitu loh ya. Seperti itu. Karena kalau mungkin ya memang kalau kami sih bisa memahami lah, kalau guru kelas mungkin oke lah jumlah anak sedikit, cuma memang di SD kan jumlah materinya yang banyak. Ini kan memang masalah lain gitu ya. Tapi kalau seperti tadi kesimpulan tadi, kalau lebih mengarahnya kepada permasalahan anak dan sebagainya ya, lebih juga materinya masih tadi belum. Tapi ini lebih kepada
akhirnya memang betul seperti di agama ya budi pekerti lah, kembalinya ke Iya, ke, betul, iya, ke iya. akhlak gitu Iya. ya. Ini memang kalau seperti itu sih sebenarnya kami ya kalau di SD berarti ini membutuhkan ada, anggaplah guru kelas itu sebagai guru PP, maka guru mapel dalam hal ini anggaplah sebagai guru ya, karena untuk menguasai apa ya akhlak anak, kemudian permasalahan anak, kami ya kurang begitu memahami karena memang waktunya sangat singkat. Untuk menyampaikan materi saja kadang-kadang belum sampai terselesai. Termasuk ini ya, ini sama lah saya dengan Mas Pak Teguh ya, makanya dengan itu. Jadi mohon ini mungkin agak segera ya di samping ada permasalahan juga mungkin solusi kayaknya dengan antara guru kelas dan guru ini dasar apa gitu. Monggo, tadi mungkin pahamnya seperti itulah. Monggo. Terima kasih untuk Pak Muhammad Ahmad. Memang ketika kita menerapkan budaya positif, kemudian kita pendekatan kepada siswa itu akan bisa dilakukan sepenuhnya oleh guru kelas, karena setiap kali bertemu dari jam 7 sampai jam 12 atau itu yang bisa dilakukan oleh guru kelas. Ketika guru mapel seperti apa, maka guru mapel ketika melakukan pendekatan maka sifatnya adalah secara umum. Artinya ketika ada siswa yang melakukan sebuah kesalahan, maka dikembalikan atau berkonsultasi atau bahkan menyelesaikan permasalahan tersebut bersama guru kelasnya, berkolaborasi, dan itu akan lebih mengena, lebih maksimal hasilnya, dan anak juga akan tertangani permasalahan yang sedang dia alami. Seperti itu memang ya. Betul, memang guru mapel itu waktunya sangat singkat, apalagi harus menangani di 2 SD. Begitu ya? Ya. Monggo yang lain, ada pertanyaan? Monggo Bu Yuli. Tadi kan disebutkan tentang keyakinan kelas ya. Iya. Menurut jenengan bagaimana sih motivasi yang bisa diberikan kepada siswa ini supaya lebih bisa semangat untuk mengembangkan kesadaran diri tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tadi? Contohnya seperti itu. Ya, terima kasih. Untuk keyakinan kelas, memang kalau kelas 1, 2, dan 3 itu keyakinan kelas itu kan seharusnya dibikin bersama, seperti peraturan kelas. Anak-anak di kelas kita tidak boleh apa saja, ditulis bersama dengan siswa. Nah, yang tidak boleh apa, yang boleh apa di dalam kelas. Ketika sudah disepakati, jadilah itu sebagai peraturan kelas. Nah, peraturan kelas tersebut dinaikkan menjadi keyakinan kelas. Dalam posisinya keyakinan kelas itu bahasanya itu merangkum. Contoh tadi ya, seperti tadi, tidak boleh membuang sampah di kelas. Siswa yang terjajal piket harus piket. Yang menghapus papan tulis adalah yang piket dari itu, misalnya. Itu adalah peraturan atau kesepakatan kelas. Maka naik kepada keyakinan menjadi menjaga kebersihan kelas. Dan di situ ditanamkan kepada siswa bahwa menjaga kelas, kebersihan kelas ini adalah kewajiban bersama. Sehingga entah buang apa, si anak secara otomatis merasa, oh saya harus menjaga kelas ini bersih. Nah, kalau sudah tertanam hal itu, maka yang namanya membuang sampah itu pasti akan langsung ke tempatnya. Piket juga langsung dia akan jalankan karena memang sudah yakin bahwa ini kelas saya harus menjaga kelas ini agar selalu bersih. Itu seperti itu. Dan ini sifatnya bertahap. Mungkin kalau kelas atas, kelas 4, 5, dan 6 yang anaknya sudah diajak bekerja sama hal itu bisa, insya Allah bisa lebih cepat. Namun untuk kelas 1, 2, dan 3 yang secara kejiwaan si anak masih banyak manjanya, itu lebih membutuhkan kesabaran lebih bagi guru kelas 1, 2, dan 3. Maka peran guru kelas 1, 2, dan 3 dalam menjalankan keyakinan kelas itu sangat besar. Artinya sangat besar apa? Mendampingi siswanya jauh lebih besar daripada di kelas atas, kelas 4, 5.
Iya, seperti itu. Isi anak pelan-pelan, karena memang sifat kekanak-kanakannya masih sangat banyak ketika berada di kelas 1, 2 tadi. Begitu ya, Bu Yuli. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Ya. Mudah-mudahan hari ini dari poin sub 1.1 modul 1.2 tentang 1.1 tentang filosofi pemikiran filosofis Ki Dewantara, kemudian 1.2 yaitu tentang nilai dan peran sebagai guru penggerak, kemudian yang ketiga adalah visi dari seorang guru atau guru penggerak, dan yang keempat sebagai budaya positif bisa kita pahami bersama. Khususnya kita sebagai guru, poin pentingnya adalah satu, selalu berusaha belajar mengembangkan diri, mengikuti perkembangan zaman untuk bisa mengajar di kelas dengan lebih menarik dan meningkatkan daya serap siswa terhadap materi yang kita ajarkan. Yang kedua, kita sebagai pendidik tugasnya hanya menuntun minat dan bakat siswa. Tidak ada istilah memaksakan siswa untuk harus memahami satu atau dua materi yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, kita juga harus mampu berdiri sebagai seseorang yang bisa menangani masalah dengan kepala dingin, khususnya di dalam menghadapi permasalahan atau kesalahan yang dibuat oleh siswa, sehingga diharapkan jiwa siswa bisa terus tumbuh berkembang dan semangat siswa di dalam belajar bisa lebih tinggi dan merasa nyaman berada di sekolah ini. Demikian dari kami. Saya barangkali ada penjelasan atau kata-kata yang kurang pas di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi terima kasih atas waktu yang telah disediakan. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadikan sekolah kita semakin maju, semakin berkembang, dan amal ibadah kita bisa semakin ikhlas. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.